Seperti apa jelas itu? Lagi-lagi seperti apa jelas itu? Ini apakah nin, apakah nil, apakah nine? Karena kesalahan ini sering kali di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTS yang sama senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pembagian hukum nun sukun dan tanwin yang pertama ialah izharul halqi. Namun sebagaimana biasa, terlebih dahulu sebelum kita memulai selalu awali dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat kita belajar, niat kita menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, sehingga dengan kita niat yang baik insya Allah Allah akan memudahkan kita saat belajar. Kemudian kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sahabat RTS, dalam memahami izharul halqi atau pembagian hukum nun sukun dan tanwin yang pertama ini, terlebih dahulu yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami adalah apa itu izhar. Nah, ini yang harus kita ketahui. Mengapa? Karena penting. Karena ini yang akan menentukan bagaimana nanti cara membacanya. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu izhar. Nah, izhar menurut bahasa ialah al-bayanu wal wuduhu, yang artinya adalah jelas. Sedangkan izhar menurut istilah ialah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah fil harfil mudhar. Mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya huruf tanpa dengung pada huruf yang dibaca izhar. Nah, bagi pemula pastinya akan merasa kebingungan. Apa sih maksudnya? Kan seperti itu ya. Baik, maka izhar itu apa sih sebetulnya? Izhar itu jelas, supaya kita tidak bingung. Izhar itu artinya jelas. Kemudian halqi itu ialah bangsa tenggorokan. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa terlebih dahulu kita harus memahami apa itu izhar. Izhar itu jelas. Nah, kemudian mengapa jelas? Karena nanti cara bacanya jelas. Jelas itu seperti apa? Nanti kita lihat di contohnya. Kemudian al-halqi. Apa itu halqi? Halqi itu bangsa tenggorokan. Kenapa disebut bangsa tenggorokan? Karena semua huruf-hurufnya ini keluar dari tenggorokan. 2 huruf dari tenggorokan bagian bawah, 2 huruf dari tenggorokan bagian tengah, 2 huruf dari tenggorokan bagian atas. Kemudian setelah kita mengetahui huruf izhar itu ada 6, maka kita harus tahu definisinya atau penjelasannya. Penjelasan izhar. Penjelasan izhar itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 yang tadi saya sampaikan. Ialah hamzah, ain, ha, ghain, ho. Baik. Saya ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka cara bacanya adalah jelas. Nah, lalu kemudian kita sama-sama akan praktik cara membacanya supaya kita agar lebih memahami. Baik, di sini kita ambil contoh yang hamzah terlebih dahulu. Contoh yang hamzah itu apabila ada nun sukun. Kita cari yang nun sukun dulu. Yang nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah, baik, bisa kita perhatikan di sini. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Kita kembali ke sini. Apabila ada nun sukun
atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka cara bacanya adalah jelas. Baik, kita lihat di sini ada nun sukun, kemudian bertemu dengan hamzah. Pertanyaannya, di salah satu huruf yang 6 ini ada tidak huruf hamzah? Jawabannya adalah ada. Berarti di sini hukumnya adalah izharul halqi. Sekarang cara bacanya seperti apa? Cara bacanya sudah jelas di sini ya, saya tulis. Cara bacanya adalah jelas. Nah, ini yang bagian ini seringkali banyak orang yang masih bingung. Jelas itu seperti apa? Nah, ya, pertanyaannya jelas itu seperti apa? Apakah man, apakah mang, apakah man? Ya, saya tulis 3 di sini. Jelas itu seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Jelas itu apakah man, apakah mang, apakah man? Nah, yang betul jelas itu adalah man. Ini namanya jelas. Jadi ketika kita membaca man aman, man aman, tidak terputus, melainkan ujung lidahnya masih tetap menempel ke langit-langit depan. Man aman. Kemudian contoh yang tanwin. Contoh yang tanwin, kita ambil contoh ini. Saya geser sedikit ya. Nah, ini contoh yang tanwin. Contoh yang tanwin itu tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, ini juga seringkali para pemula atau pelajar pemula itu sulit memahami apa itu tanwin. Tanwin itu selain daripada tanda tambah, kalau untuk memahami supaya kita mudah memahami, tanwin itu adalah harokat atau tanda harokat yang ada di huruf hijaiyah seperti fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Ya, ini kita ambil yang kasroh tanwin. Berarti ini namanya tanwin. Tanwin bertemu dengan hamzah. Maka cara bacanya jelas. Seperti apa jelas itu? Lagi-lagi seperti apa jelas itu? Ini apakah nin, apakah nil, apakah nine? Karena kesalahan ini seringkali di sini ya. Nine, ainin, nah ini tidak boleh. Ya, jadi yang betul adalah nin. Ini namanya jelas. Ainin aniyah. Seperti itu. Ini adalah izharul halqi. Maka pokok utama dalam memahami izharul halqi adalah harus mengetahui apa itu izhar. Izhar itu jelas. Kemudian halqi ialah bangsa tenggorokan. Kemudian baru kita memahami hurufnya. Hurufnya ada 6, semua keluar dari tenggorokan. Lalu baru kita lihat praktik cara membacanya. Man aman, ainin aniyah. Nah, bisa lihat kita di sini bahwa ini hanya contoh yang hamzahnya saja. Ya, yang huruf hamzah. Nanti kita tinggal ganti saja. Nah, kita harus kreatif di sini. Ya. Ketika dikasih contoh satu, man. Tadi bertemu dengan hamzah. Harus kreatif, ganti dong, jangan hamzah terus, ganti dengan ha. Ya. Ini hanya contoh saja ya, man ha. Atau kita ganti haknya pakai kasroh, jadinya manhi. Nah, atau kita ganti huruf fathahnya jadi kasroh, min ha. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha. Nah, itu adalah izharul halqi. Jika dirasa video ini bermanfaat, memberikan pemahaman kepada kita semua, silahkan komentar di bawah, kemudian
dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.